Berdasarkan quick count atau hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat dan Anies Baswedan Sandiaga Uno diprediksi akan maju ke putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Dari tiga pasangan yang berlaga di putaran pertama, siapa yang paling banyak menghabiskan duit selama kampanye? Berikut fakta dan datanya. Semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah melaporkan dana kampanye mereka kepada KPU DKI Jakarta 12 Februari lalu atau sehari setelah masa kampanye berakhir. Siapa yang paling banyak menghabiskan dana kampanye? Tercatat dana kampanye pasangan nomor urut 1 Agus Silvi terbesar dibanding pasangan calon lain. Pengeluarannya pun juga paling wahid. Agus Silvi mendapat sumbangan dana sebesar 68,96 miliar rupiah dengan pengeluaran 68,95 miliar rupiah. Artinya masih tersisa saldo 1,9 juta rupiah. Di peringkat kedua ada pasangan Anies Sandi. Pasangan nomor urut 3 ini dapat menghimpun dana kampanye sebesar 65,27 miliar rupiah. Tapi jumlah pengeluarannya pun besar, mencapai 64,72 miliar rupiah. Jadi duit tersisa di saldo tim Anies Sandi sekitar 550 juta rupiah. Selanjutnya, pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot melaporkan pemasukan dana kampanye 60,19 miliar rupiah. Dibandingkan dengan dua pasangan kompetitornya, Ahok Jarot hanya mengeluarkan dana kampanye paling sedikit, yaitu 53,69 miliar rupiah. Artinya masih tersisa dana sekitar 6,49 miliar rupiah. Dari jumlah itu sebanyak 1,77 miliar rupiah adalah dana yang tidak lengkap datanya atau tidak dilengkapi surat pernyataan penyumbang. Lalu sisanya 4,72 miliar rupiah yang belum digunakan akan dikonsultasikan kepada KPU DKI, termasuk penerimaan dari bunga bank sebesar 22,14 juta rupiah dari dana kampanye yang tidak terpakai. Dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur bagaimana memberlakukan sisa dana kampanye. Namun KPU meminta tiga pasangan calon untuk menyimpan sisa dana hingga audit dana kampanye terakhir pada 28 Februari. Bila terbukti dana berasal dari pihak yang identitasnya tidak jelas, pencucian uang atau dari perusahaan yang sudah pailit, maka sumbangan dinyatakan tidak sah dan harus dikembalikan ke negara. KPU DKI telah menugaskan 3 kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang hasilnya akan diserahkan ke KPU DKI Jakarta 1 Maret. Lalu untuk apa saja duit yang dihabiskan selama masa kampanye? Kita mulai dari pasangan nomor urut 1 yang menghabiskan dana 68,9 miliar rupiah. Agus Silvi menggelar 2 kali kampanye akbar, yaitu di lapangan X Golf Driving Range di Senayan pada 21 Januari dan Gor Sumantri Bojonegoro pada 11 Februari lalu. 2 kali kampanye akbar menelan biaya 6,3 miliar rupiah. Lalu pengeluaran terbanyak sekitar 41% dari dana kampanye digunakan untuk menggelar pertemuan-pertemuan. Adapun biaya yang keluar untuk alat peraga seperti spanduk, kaos, dan sebagainya sebesar 16 miliar rupiah. Dana operasional kampanye untuk memuluskan jalan Agus Silvi menjadi pemimpin DKI sekitar 3,5 miliar rupiah. Sementara dana kampanye Ahok Jarot 53,6 miliar rupiah. Terbesar digunakan untuk penyebaran bahan kampanye seperti buku, alat peraga yakni 24,5 miliar rupiah. 26% dana kampanye juga digunakan untuk mendanai pertemuan terbatas ataupun pertemuan tatap muka dengan masyarakat. Pertemuan terbatas menelan dana 9,2 miliar rupiah dan pertemuan tatap muka 7,3 miliar rupiah. Dana kampanye sebesar 5,3 miliar rupiah atau 9% dari total dana kampanye juga terpakai untuk rapat umum atau kampanye akbar, yakni konser Gue 2 yang digelar 4 Februari lalu di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sisanya dana kampanye digunakan untuk kegiatan lain sebesar 1,8 miliar rupiah dan operasional posko 1,4 miliar rupiah. Seluruh dana kampanye yang digunakan 100% hasil patungan masyarakat. Tidak ada dana dari partai politik. 73,5% dana ini berasal dari perorangan yang menghimpun dana dari 9.910 nomor pokok wajib pajak perseorangan. Sementara dana kampanye yang berasal dari 83 badan hukum swasta mencapai 26,5% dari total dana kampanye yang masuk atau 15,49 miliar rupiah. Dana kampanye Anies Sandi sebesar 64,7 miliar rupiah.
Mayoritas atau 98%-nya berasal dari kocek pribadi Sandiaga Uno, yaitu 62,8 miliar rupiah. Anies menambahi 400 juta rupiah dan gabungan partai politik pendukung urunan sebesar 2%, yaitu 1,1 miliar rupiah. Sisanya yang berasal dari sumbangan hanya berkisar 1% atau 900 juta rupiah. Nah, dana kampanye sebesar 64,7 miliar rupiah ini terbesar dialokasikan untuk penyebaran bahan kampanye, 19,2 miliar rupiah atau 30% dari total anggaran. Pengeluaran kedua terbesar adalah pembuatan kaos. Anies Sandi mengeluarkan 15 miliar rupiah lebih untuk membuat kaos kampanye. Selain itu ada kegiatan yang tidak melanggar 19 miliar rupiah, pertemuan tatap muka 11,7 miliar rupiah, rapat umum 6,5 miliar rupiah.